Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD LSD Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau deklarasikan salam revival terjadi dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema pentingnya kebijaksanaan. Amsal 23 ayat 15 demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Kitab Amsal memperlihatkan kepada kita bahwa kebijaksanaan itu adalah harta yang utama dan sangat berharga bagi kita. Dan orang tua yang takut akan Tuhan pasti akan terus berjuang untuk menanamkan kebijaksanaan kepada anak-anak mereka. Itu orang tua yang takut akan Tuhan. Apalagi menghadapi dunia yang jahat ini, kita tahu seperti apa dunia sekarang, kemajuan teknologi, media sosial, dan tekanan dari teman-teman sebaya. Kita ingat kita harus tahu bahwa anak-anak itu mereka berada di lingkungan yang kita tahu seperti apa lingkungan mereka, baik di sekolah, yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka, yang bisa menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang benar. Dan ada banyak hal yang terjadi seperti itu di hari-hari ini. Dari media sosial, banyak hal yang bisa membuat anak-anak itu, apalagi di usia yang masih sangat muda, masih sekolah, masih anak-anak kecil, ada yang sudah melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Sekali lagi, kemajuan teknologi, media sosial, teman-teman yang tidak takut akan Tuhan, pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, itu sebabnya penting sekali kebijaksanaan itu tumbuh dalam kehidupan anak-anak Kristen. Jadi kita harus memperhatikan. Firman Tuhan mengajak setiap orang tua, perhatikan setiap anak-anak kita. Mereka harus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Dan sebagai orang tua, kita bertanggung jawab dan harus bersikap waspada, bersikap aktif dalam membimbing mereka. Kita nggak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang tua. Kita harus waspada, bersikap aktif dalam membimbing mereka di jalan kebenaran dan menuntun langkah mereka dalam kebijaksanaan. Itu adalah tugas sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang bijaksana. Bagaimana mendidik mereka, bagaimana mengarahkan mereka kepada Kristus. Bukan hanya ketika mereka ada di dalam komunitas remaja, dalam ibadah remaja. Mereka diarahkan dengan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi orang tua punya peran yang besar untuk pertumbuhan rohani anak-anaknya. Karena anak-anak akan lebih banyak bersama dengan orang tuanya. Itu sebabnya sekali lagi, orang tua harus bersikap waspada, harus aktif dalam membimbing mereka di jalan kebenaran. Nah, kita lihat apa makna kebijaksanaan dalam konteks ini. Kebijaksanaan bukanlah sekedar kecerdasan atau pengetahuan. Hal itu perlu bagi anak-anak untuk bisa menjadi orang-orang yang cerdas, berpengetahuan tinggi. Tetapi kita lihat dalam konteks ini, kebijaksanaan itu lebih mengacu pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang melibatkan pemahaman tentang sebab dan akibat. Sebab adalah hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu, sedangkan akibat adalah hasil dari adanya penyebab tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Dengan demikian anak-anak Kristen akan bertindak hati-hati. Anak-anak
jemaat Tuhan akan bertindak hati-hati dalam membuat pilihan, keputusan, dan yang pasti orang bijaksana akan membuat pilihan yang tepat dan bermoral sesuai kebenaran firman Tuhan. Contoh kita lihat di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang bukan hanya cerdas, berpengetahuan tinggi, karena roh Tuhan ada dalam hidup mereka. Tapi orang-orang yang bijaksana dalam lingkungan yang punya pengaruh besar untuk menjatuhkan iman mereka, membuat mereka jauh dari Tuhan, membuat mereka hidup dalam dosa. Mereka ada di kerajaan Babel, dan kita tahu seperti apa kerajaan Babel kalau kita lihat di dalam Alkitab. Tidak mengenal Tuhan, penyembahan berhala. Bahkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi tantangan. Sampai mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Karena penganiayaan yang mereka alami. Jadi kita lihat, tetapi mereka bijaksana. Sehingga mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita belajar dari Daniel, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam kebijaksanaan? Yang pertama, memberi contoh hidup bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Jadi yang pertama orang tua harus memberi contoh yang baik. Orang tua harus memberikan contoh hidup takut akan Tuhan. Memberi contoh seperti ini, hidup dalam kebijaksanaan. Anak-anak melihat hal itu, mereka juga akan meneladani itu. Tapi bagaimana kalau mereka melihat orang tua mereka ternyata tidak hidup dalam kebijaksanaan, tidak hidup takut akan Tuhan, kehidupannya kacau. Tentu mereka akan mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang tua mereka. Karena sekali lagi anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan orang tua untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam kebijaksanaan? Mendoakan mereka dengan tekun. Doa itu sesuatu yang harus dilakukan. Firman Allah katakan tetaplah berdoa. Banyak hal berbicara tentang tetaplah berdoa. Salah satunya adalah kita tidak boleh jemu-jemu untuk mendoakan anak-anak kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh bosan-bosan untuk mendoakan anak-anakmu. Dengan tekun harus terus mendoakan. Di saat mereka tidur, Bapak Ibu bisa mendoakan, menumpangkan tangan ke atas kepala mereka. Mintalah hikmat dan perlindungan Tuhan. Itu menjadi doa kita atas setiap kehidupan mereka. Kita minta Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari melakukan perbuatan jahat, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah berbicaralah dengan mereka secara terbuka dan jujur. Dorong mereka untuk bertanya dan berikan bimbingan yang tepat supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Jadi kita harus berbicara dengan mereka, harus banyak meluangkan waktu untuk berbicara hal-hal yang positif, firman Tuhan. Dorong mereka untuk bertanya, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh, dan berikan bimbingan yang tepat supaya apa? Mereka menjadi pribadi yang bijaksana, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, ajarlah mereka memahami bahwa kebijaksanaan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kebijaksanaan juga untuk melayani Tuhan dan sesama. Ajar mereka bahwa kebijaksanaan itu bukan hanya untuk pribadi sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Orang yang bijaksana dapat melayani Tuhan dengan baik, melayani sesama dengan baik. Bapak Ibu, buat mereka menemukan arti, buat anak-anak kita menemukan arti yang lebih dalam akan kehidupan mereka, supaya mereka membawa sukacita,
bagi hati orang tua dan terlebih bagi Tuhan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, dalam ayat pokok kita. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jadi orang tua akan turut bersuka cita ketika anak-anak memiliki hati yang bijaksana. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh pengertian, hidup yang bermoral, tentunya hal itu membawa sukacita bagi orang tua. Ya. Tidak ada orang tua yang tidak akan bersuka cita ya, kalau anaknya hidup dalam kebijaksanaan. Amsal 29 ayat 17 katakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Ada kebahagiaan melihat mereka tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, takut akan Tuhan. Dan itu saya mau katakan adalah hadiah yang tak ternilai untuk setiap orang tua. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia bagi orang tua. Mari Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, siapapun kita yang mendengar renungan firman Tuhan ini, mari terus berdoa untuk anak-anakmu, untuk anak-anak kita semua, agar hati mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, dan mereka menjadi terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Firman-Mu yang boleh datang dan menasihati kami untuk kami hidup takut akan Tuhan. Untuk kami boleh menjadi orang tua, ayah, ibu yang dapat mendidik anak-anak dalam kebijaksanaan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami sedang menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat. Dengan setiap apa yang ada di dalamnya yang dapat mempengaruhi setiap anak-anak Kristen. Itu sebabnya biarlah setiap orang tua dapat mendidik anak mereka kepada kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa, apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang sedang menjadi pergumulanmu di hari-hari ini, saya berdoa Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, di dalam nama Yesus yang mengalami masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, di dalam nama Yesus ada kemenangan di dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang, pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan dan bawa mereka terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya negeri kami diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.